Wabarakatuh, kawan-kawan semua, para jurnalis, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya dalam press conference kita. Bukan lagi Bala RRT, nanti kami akan mengenalkan tim baru. Nah, mestinya statement pembentukan tim baru ini disampaikan langsung oleh prinsipal, tetapi memang dari awal dua prinsipal kami sekarang ya tinggal ya, yaitu pertama adalah Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Yang kedua adalah Dr. Roy Suryo Noto di Projo, dan yang akan hadir sedianya adalah Mas Roy, tapi Mas Roy masih dalam perjalanan, nanti akan kita lihat ya. Sementara kita tahu bahwa undangannya mestinya sudah pukul 16 yang lalu ya. Jadi kita berinisiatif membacakan, dan tadi kami sudah menghubungi Dr. Tifa, dan Dr. Tifa menyatakan tidak apa-apa statement itu dibacakan oleh kami. Ya, statement dari prinsipal yang sebenarnya tidak panjang juga, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pembuka bagi lembaran baru tim namanya Troya nanti ya. Oke, saya membacakan dulu dan kemudian nanti rekan Tony Soehartono akan membacakan siapa-siapa saja yang bergabung dalam tim ini sebagai lawyer ya. Silakan ke depan, mungkin berdiri nggak apa-apa, lawyer-lawyer yang datang. Ya, kita sudah memulai press conference-nya. Ini ada pernyataan begini ya. Karena Rismon Sianipar sudah membelot dengan mengajukan restoratif justice, kami mencabut kuasa dari seluruh kuasa hukum yang tergabung dalam Bala RRT, sekaligus membubarkan Bala RRT. Jadi Bala RRT itu dibubarkan, surat kuasanya dicabut semuanya. Itu poin pertama. Saya maksudnya adalah Mas Roy ya, Roy Suryo dan Dr. Tifa mengeluarkan surat kuasa baru kepada tim yang nama-namanya tercantum dan akan diumumkan nanti ya, dengan nama Troya. Troya itu adalah Tifa Royce Advocates ya. Jadi ada bahasa Inggris sedikit ya, biar Troya. Mungkin teman-teman masih ingat tuh film Troy ya, atau Troya yang dibintangi oleh Brad Pitt sebagai Achilles. Kemudian adapun penasihat hukum atau kuasa hukum yang tergabung dalam Troya adalah sebagai berikut. Nanti akan dibacakan. Nah, poin terakhir ini, saya dan Dr. Tifa menunjuk saudara Refli Harun untuk menjadi koordinator Troya. Struktur lainnya ditentukan sendiri di antara pihak Troya. Nanti kita akan lengkapi strukturnya. Karena selama ini sebenarnya saya bukan koordinator, tukang keset aja sebenarnya. Jadi itu kawan-kawan semua ya, yang bisa saya sampaikan atas nama dua prinsipal, yaitu Dr. Tifauzia Tiasuma dan Dr. Roy Suryo Noto di Projo. Nanti kalau Mas Roy datang, mungkin Mas Roy akan menyampaikan hal-hal lainnya. Silakan rekan Tony untuk menyampaikan nama-nama penasihat hukum atau kuasa hukum yang tercantum yang ada di dalam surat kuasa ini. Sebelum kita nanti ngomong secara resmi kan belum. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Dalam kesempatan ini saya akan membacakan surat kuasa yang baru yang diberikan oleh Dr. Tifauzia Tiasuma dan Dr. Roy Suryo kepada tim yang kita bentuk, dulunya Bala RRT, kita rubah menjadi Troya, Tifa Roy Advocates. Nah, yang pertama koordinator Dr. Refli Harun, SHMH LLM, Dr. Muhammad Taufik, SHMH, Bapak Wirawan Adnan SHMH, Dr. Muhammad Lutfi Hakim SHMH. Bukan dokter kayaknya, doktor ya. Doktor ya, oke. Dr. Andes Abdullah Al-Katiri, Munarman Esa, Kombes Polisi Yaya Satya Negara, Dr. Fadli Nasution SHMH, lalu saya sendiri Muhammad Tony Soehartono, kemudian ada Ramdan Syah SHMH, ada Ajis Yanuar paling ujung, kemudian juga ada Muhammad Salman Darwis, lalu Andika Dian Prasetyo, ada Burhanuddin Suralaga, kemudian ada Denny Apriandi, Muhammad Ridwan Derrahman, Muhammad Fahri, ada Ustadz Dedi Suhardadi di sini, kemudian Ismar Safruddin, Fawas Basyarahil, E.T. Hadi Saputra, dan ini yang baru bergabung Dr. Najib Gismar ya, Bang Refli ya. Oke. Sementara itu yang bisa kami sampaikan, menerima kuasa yang baru dari Dr. Tifauzia Tiasuma dan Dr. Roy Suryo.
Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Bang Refli. Oke, saya mau membacakan secara lebih syahdu karena dia pakai ada-ada ya. Jadi kawan-kawan semua, sekali lagi ini mau dibacakan ya. Nama-nama yang tercantum dalam surat kuasa, saya bacakan apa adanya ya. Dr. Muhammad Taufik SHMH, Dr. Refli Harun SHMH LLM, Wirawan Adnan SHMH, Dr. Muhammad Lutfi Hakim SHMH, Dr. Anes Abdullah Al-Katiri SHMBA, Munarman SH, Kombes Pol Purnawirawan Yaya Satya Negara SH, Dr. Fadli Nasution SHMH, M. Tony Soehartono SH, Ramdan Shah SHMH, Aziz Yanuar SHMH MM, Muhammad Salman Darwis SHMH Li ya. Kemudian Andika Dian Prastio SHMH, Insinyur Burhanuddin Suralaga SH, Denny Apriandi SE SHMH, M. Ridwan Drahman SH, Muhammad Fahri SH, Dedi Sohardadi SE SH, Ismar Safruddin SHMA, Fawas Basharahil SHMH, ET Hadisaputra SH, dan terakhir Dr. Najib Agismar SHMHum. Begitu kawan-kawan semua nama-nama dari pemegang surat kuasa dari Dr. Tifauziat Yasuma atau Dr. Tifa dan juga Dr. Roy Suryo Noto Diprojo. Ada nama-nama yang barangkali kawan-kawan cukup kenal ya. Kita ini dari tim-tim yang lama sesungguhnya, tapi ada yang baru saya ingin perkenalkan, Dr. Muhammad Lutfi Hakim. Nah ini senior saya di Fakultas Hukum UGM. Jadi 6 tahun di atas saya, tapi mukanya kelihatan muda kan. Kemudian ada juga Munarman ya. Dia tadi mengatakan tidak bisa datang tetapi dia sudah dan kemudian ada Dr. Najib Gismar. Nah, memang sengaja kita ingin memperkuat dengan mereka-mereka yang jauh lebih berpengalaman karena lawan kita makin kuat kelihatannya, ya kan? Dengan dengan respons Yanipar kemudian sudah lepas dari kelompok ini. Nah, tetapi bagaimana dengan kuasa hukum yang diberikan oleh Rismon? Karena Bala RRT itu kan kuasa hukumnya kan ditandatangani oleh 3 prinsipal. Jadi 2 prinsipal ini sudah menarik kuasa hukum yang lama dan memberikan kuasa hukum yang baru dalam bentuk organisasi atau wadah Troya ini. Tetapi bagaimana dengan Rismon? Nah, untuk selanjutnya barangkali rekan Wirawan Adnan akan mengatakan atau menyatakannya. Kenapa kemudian kita bisa secara sepihak menarik surat kuasa itu atau tidak lagi menganggap Rismon sebagai klien kita? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih rekan-rekan jurnalis. Jadi kami sebagai advokat itu juga mempunyai titel sebagai penegak hukum. Sebagai penegak hukum itu kita terikat dengan hukum dan yang lebih hierarkinya lebih tinggi dari itu adalah etika. Di dalam etika ini salah satu dari etika yang kami patuhi, kita tidak boleh mentelantarkan klien. Artinya meskipun kemungkinan Rismon itu sudah meninggalkan kami, kita perlu klarifikasi apakah betul dia sudah tidak menghendaki kami, sehingga dengan demikian seharusnya dia mencabut surat kuasa. Namun demikian dalam perjalanannya kami sudah berusaha menghubungi beliau, dan kami ini ternyata semua penasihat hukum yang ada di sini ini sudah diblokir. Jadi kita sudah tidak punya akses komunikasi kepada saudara Rismon. Dengan demikian kita samakan bahwa dia sudah mencabut kuasanya pada kami. Dengan demikian kami tidak ini itu centang satu. Dengan demikian kami tidak bisa disalahkan telah meninggalkan klien yang awalnya kami berpendapat kemungkinan kami bertanya apakah dia ada tekanan dari eksternal yang mengakibatkan dia berubah pikiran seperti itu. Kami perlu meminta klarifikasi ini. Namun sampai hari ini kita tidak punya akses komunikasi dan kemudian kami telah prinsipal telah mencabut sebuah kuasa yang ada di Bala RT kemudian membentuk tim ini baru. Dengan demikian kami secara resmi mengatakan bahwa saudara Rismon Sianipar itu telah mencabut kuasanya pada kami. Dengan demikian kami tidak bisa dianggap telah melanggar kode etika advokat. Gitu. Ya. Dan ada hal yang penting juga ya, yang juga disampaikan oleh Dr. Taufik, salah satu lawyer yang bergabung dalam Troya ini. Dia mengatakan begini,
kami bergabung sebagai lawyernya Rismond atau penasihat Rismond itu karena dengan asumsi yang sama bahwa kami setuju dengan hasil penelitiannya bahwa ijazah Jokowi itu memang palsu. Nah, ketika dia berbalik arah, ya maka kami mengatakan standing kami sudah gugur untuk bersama. Karena kami justru bergabung mau menjadi lawyernya, kuasa hukumnya, penasihat hukumnya karena kita memiliki pandangan yang sama tentang masalah yang sedang dia hadapi. Nah, ketika dia berbalik arah maka barangkali dia tidak membutuhkan kita lagi, dia membutuhkan orang lain selain kita ya, karena kita tetap berada pada standing yang sama mengenai ijazah Jokowi sebagaimana disampaikan oleh klien kami yang lain. Jadi kami tetap bersama klien kami yaitu Dr. Tifauzat Yasuma, kemudian Dr. Roy Suryo yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu palsu 99,9% berdasarkan hasil penelitian mereka. Karena itu pasti karena sudah berbeda, kami kemudian secara sepihak mencabut atau mengatakan bahwa kami tidak lagi menjadi lawyer atau penasihat hukum atau kuasa hukum dari Rismond Sianipar. Mungkin senior kita Mas Lutfi mungkin ingin menyampaikan sesuatu sebagai pihak atau orang yang baru bergabung tetapi mungkin punya observasi terhadap kasus ini. Silakan Mas. Terima kasih Mas Refli. Ya, saya ada pandangan seperti ini. Mundurnya Rismond Sianipar sebagai prinsipal ataupun sebagai tersangka dalam kasus ini tidak mengganggu gugat sama sekali tentang fakta di persidangan di Solo telah terjadi apa yang dalam hukum pembuktian disebut failure of burden of proof, kegagalan dalam membuktikan tentang kebenaran dirinya, kegagalan dalam beban pembuktian. Di persidangan di Solo itu jelas sekali Jokowi, polisi itu tidak bisa membuktikan adanya ijazah asli, kan begitu ya. Tidak bisa menghadirkan di persidangan tentang adanya ijazah asli. Ketidakmampuan mereka menghadirkan ijazah asli itu dalam istilah ilmu hukum pembuktian namanya failure of burden of proof, kegagalan dalam menegakkan beban pembuktian. Nah, mundurnya Rismond itu nggak ada urusan dan itu. Tidak berarti kemudian Jokowi berhasil membuktikan sesuatu, tidak sama sekali. Itu hanya membuktikan Rismond itu orang yang pagi tempe, sore tahu, begitu aja. Tidak lebih dan tidak kurang daripada itu. Saya kira itu saja tambahan saya. Terima kasih. Silakan yang lain mungkin mau ingin lagi satu, Mas Tony, Aziz. Ada pertanyaan dari media? Bang, sebenarnya penasaran sih, Bang. Iya. Sebenarnya komunikasi terakhir sama tim Abang itu apa sih sampai ini? Apakah mungkin tim Abang juga terkejut karena tiba-tiba dia Iya. Pak Presiden Jokowi? Iya. Kalau terkejut ya semua terkejut ya, tetapi tentu kita harus membeberkan fakta ya. Jadi kawan-kawan semua, saya sebagai koordinator di tim ini itu baru mendapatkan berita kalau Rismond mengajukan RJ atau Restoratif Justice itu sekitar pukul 16. Kalau ini hari apa nih? Ini hari Jumat, Rabu ya. Jadi pukul 16 hari Rabu setelah adanya press conference dari Dirkrimum ya, Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan Iman Imanuddin yang mengatakan bahwa Rismond mengajukan RJ. Lalu ada seseorang yang memberikan berita itu kepada saya, berita dari CNN. Kayaknya CNN yang di mana-mana ya beritanya ya, berita dari CNN yang mengatakan bahwa Rismond mendapatkan mengajukan RJ. Nah, atas dasar tersebut saya kemudian menghubungi dua orang ya. Pertama Rismond sendiri. Jadi saya menghubungi Rismond dengan mengatakan begini, Mon, ini benar tanda tanya pada pukul 16.12. Nah, jadi saya sertakan beritanya Rismond ajukan restoratif justice. Kemudian Mon ini benar. Centang 2 tapi tidak ada jawab. Lalu kemudian pada pukul 16.12 juga saya telepon lagi pada saat bersamaan tidak dijawab. Kemudian pada pukul 23.14 malam
saya telepon lagi tidak dijawab juga. Kemarin saya juga melakukan komunikasi, kurang lebih ngomongnya begini ya, nggak apa-apa saya spill ya, Mon, WA saja bahwa benar Rismon minta JR. Karena sesuai dengan komitmen kami, kalau prinsipal minta JR, kami akan mengundurkan diri sebagai lawyernya. Terima kasih. Kita ingin kepastian pukul 00.01 ya kemarin itu. Tapi ini udah centang 1. Lalu pada pukul 7.29 kemarin paginya saya WA lagi, Mon, minta RJ itu kehendak bebas dari Rismon ataukah karena Rismon terpojok dengan laporan soal ijazah Jepang atau ada hal-hal yang lain. Karena ini menjelang kita press conference di Polda Metro Jaya. Agar jangan sampai kemudian kita mengambil sebuah tindakan yang gegabah. Ternyata dia misalnya berada dalam tekanan dan lain sebagainya. Nah hari ini pagi tadi pukul 8.32 saya WA lagi, Mon, apa kabar? Bisa memberikan penjelasan di jalur khusus ini tentang apa yang terjadi biar kami mudah bersikap. Centang 1 juga. Nah, tetapi saya punya komunikasi dengan lawyer yang memang sangat dekat dengan Rismon. Jadi gini, Bala RRT ini dibangun dari 3 aspirasi kemarin itu, yang barisan pembela Roy, Rismon, dan Tifa. Yaitu ada lawyer yang memang dibawa Rismon Sianipar, ada lawyer yang dibawa oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa, dijadikan jadi satu menjadi Bala RRT. Nah, tetapi secara tradisional Rismon dekat dengan salah seorang lawyer dan kemudian kita ketahui bahwa lawyer itulah yang memfasilitasi bahkan ikut ke Solo ya. Ya. Namanya Jahmada Girsang. Jadi kalau misalnya saya sempat berhubungan dengan Jahmada Girsang ya, ketika saya telepon 2 kali dia tidak balas, lalu dia telepon balik menjelaskan bahwa Rismon ada aspirasi dari keluarga yang menginginkan dia agar kasus ini selesai dan lain sebagainya. Itu kata-kata dia yang tentu kita harus analisis lebih jauh. Cuma yang teman-teman perlu ketahui adalah Rismon saat ini menghadapi yang namanya pelaporan dirinya dengan 2 hal, yaitu pertama adalah dugaan ijazah palsu dari universitas di Jepang ya, Yamaguchi University yang diklaim selama ini, dan kedua adalah ada semacam keterangan surat kematian yang dibuat oleh orang lain, tentunya nggak mungkin dianya sendiri kan. Saya tidak mau spill siapa karena kita harus lihat buktinya, dan itulah yang kemudian dieksploitasi, dikapitalisasi oleh pihak Pak Jokowi. Dalam hal ini relawan-relawan beliau yang selama ini sangat kencang untuk membela kepentingan Pak Jokowi. Nah, kami menduga jangan-jangan ini yang membuat dia kemudian akhirnya berbalik arah. Tetapi ada satu hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa kalau kita mau menegakkan hukum, restoratif justice tidak semudah itu sesungguhnya. Karena ada prosedur yang harus dilalui. Misalnya prosedur itu adalah, kan dikatakan bahwa karena proses penyidikannya sudah dilakukan ketika kasus ini belum ada KUHAP barunya, maka masih pakai KUHAP yang lama. Tetapi sependek pengetahuan saya tidak ada mekanisme restoratif justice di KUHAP yang lama. Mereka pakai perpol dan lain sebagainya, pakai aturan internal institusi yang mengadakan restoratif justice tersebut. Padahal di KUHAP yang baru sudah ada. Maka berdasarkan ilmu hukum yang saya pahami, kalau misalnya aturan itu merefer yang lama dan yang lama tidak ada, harusnya balik ke yang baru. Karena aturannya sederajat, nggak bisa terjun ke perpol karena perpol di bawah undang-undang. Nah kalau berdasarkan KUHAP yang baru, maka RJ-nya tidak memenuhi syarat, karena RJ hanya bisa dikenakan terhadap tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun ke bawah. Sementara Rismon dikenakan pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE yang ancaman hukumannya 8 tahun dan 12 tahun. Itu sekedar analisis saja untuk mengatakan bahwa memang tidak semudah itu juga. Dan juga apa yang disampaikan Rismon di citizen lawsuit itu juga tidak begitu mudah dicabut kembali, karena itu adalah keterangan ahli di bawah sumpah. Di mana keterangan ahli di bawah sumpah Rismon itu, ya dia mengutip kurang lebih 400 halaman dari buku Jokowi's White Paper. Jadi buku Jokowi's White Paper ini ditulis oleh 3 orang, yaitu
penulis di awalnya adalah Roy Suryo, bagian dia, kemudian bagian Rismond, kemudian bagian Dr. Tifa. Masing-masing mereka menulis secara independen, bukan berkolaborasi dalam pengertian bahwa mereka nulis bersama, tidak. Secara independen dan kemudian dijadikan satu buku. Jadi kalau misalnya Rismond mengatakan menarik bagiannya, bukan berarti buku ini kemudian tidak valid semuanya. Bahkan kita mengatakan bahwa inilah pendapat resmi yang sudah disiapkan oleh Rismond berbulan-bulan, ketimbang pendapat dia 2 hari 3 hari terakhir ini yang kita tidak tahu kapan dia menemukan, tiba-tiba dia berbalik 180 derajat bahwa apa yang dikatakannya tidak benar. Karena kan apa yang dikatakannya diametral, yaitu soal ijazah Jokowi. Dia mengatakan ijazahnya palsu, bahkan dengan kalimat hiperbola kan, 11 triliun % gitu. Tapi kemudian dia sekarang meminta maaf karena dianggap dia melakukan kesalahan. Nah ini yang kemudian sebenarnya pada press conference kemarin kita masih mentolerir. Jangan-jangan dia berada dalam tekanan. Tetapi karena hari ini dia tidak bisa lagi dihubungi, dia juga sudah datang ke Solo, maka kita menganggap berarti Rismond sebenarnya secara sepihak sudah memutuskan hubungan klien dan prinsipal dengan kami. Dan karena itu pun kami pun kemudian menyerahkan mandat Bala RRT kepada 2 prinsipal yang tersisa, yaitu Dr. Tifa dan Roy Suryo, dan mereka kemudian membentuk wadah baru yang bernama Troya. Itu ya yang bisa saya sampaikan. Ada lagi? Akhirnya Pak Jokowi memberikan maaf untuk buat Rismond dan RJ sudah dikabulkan segala macam. Dan menunggu 2 orang lagi Rismond dan Dr. Tifa sebelum P21 ke kejaksaan dan persidangan segala macam. Dan Pak Jokowi juga mengatakan apakah ada niatan untuk melakukan Iya, saya hanya bisa menjawab, nanti ditambahkan rekan-rekan lain ya. Sesuatu yang memang merupakan wilayah saya. Wilayah saya. Begini, RJ itu diminta dengan asumsi bahwa yang bersangkutan merasa bersalah, kan begitu? Karena itu mau berdamai atau meminta maaf, atau mau mengganti rugi, atau mengganti biaya dan lain sebagainya terhadap so-called korban, kan begitu. Padahal kami membela 2 klien kami tersisa ini karena meyakini apa yang mereka teliti itu benar adanya dalam buku bentuk Jokowi's White Paper. Karena itu tidak relevan untuk meminta maaf. Bahkan kami mengatakan bahwa yang namanya penersangkaan terhadap klien kami itu adalah bentuk kriminalisasi yang kami juga bawa ke MK isunya, dan nanti akan ada putusan Senin nanti. Karena itu kalau seandainya klien kami juga meminta maaf, ya tentu kita juga akan mengundurkan diri. Cuma saya tidak bisa mengatakan dia mau meminta maaf atau tidak, tapi sepanjang bergaul dengan mereka hingga hari ini, mereka mengatakan tetap komitmennya untuk terus memperjuangkan soal apa yang mereka yakini sebagai 99,9% ijazah Jokowi palsu. Cuma bukan berarti kemudian kita melegitimasi bahwa sidang harus kasus harus dilimpahkan ke persidangan. Kami punya perspektif lain. Kasus ini sudah tidak layak untuk dilanjutkan ke tahap persidangan karena sudah overtime, dan bahkan sebelumnya di hulunya sudah melanggar undang-undang perlindungan saksi dan korban karena ini diproses oleh Polda Metro Jaya dengan melanggar undang-undang. Tapi bagaimana dengan nasib ijazah Pak Jokowi? Kami menunggu 2 hal ini. Pertama, citizen lawsuit di Solo, Surakarta, agar memutuskan apakah ijazah ini asli atau palsu. Dan nanti trennya Mas Wirawan Adnan bisa akan sampaikan. Yang kedua, secara pidana kami berharap ada pihak yang melaporkan kembali kasus ini ke Bareskrim dengan bukti-bukti baru, termasuk misalnya bukti dari Bonato Wasilalahi ketika mendapatkan spesimen fotokopi yang sudah dilegalisir dan lain sebagainya. Begitu ya. Nah, untuk citizen lawsuit mungkin bisa diupdate oleh Mas Wirawan, silakan. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Rismond di bawah sumpah ya telah
telah disampaikan keterangannya itu di persidangan citizen lawsuit, dan Jokowi white paper ini juga telah kami jadikan sebagai bukti dan sudah kami upload sebagai bukti tertulis, sebagai bukti tambahan kami. Yang ingin kami sampaikan itu kejadiannya adalah tanggal 18 Februari dia menyampaikan keterangan ahlinya yang sebagian besar diambil dari Jokowi white paper ini. Nah, kurang dari 1 bulan telah menyampaikan suatu hasil penelitian yang menegasikan semua keterangan yang telah diberikan. Saya telah bertanya kepada beberapa peneliti, itu adalah sepertinya tidak mungkin dalam kurang dari 1 bulan itu melakukan penelitian yang kemudian hasilnya totally different, membantah, menegasikan secara diametral ini keterangan ahlinya. Perkembangan terakhir tentang citizen lawsuit itu ada 2 hal ya. Kami mengajukan permohonan kepada pengadilan agar prinsipal tergugat 1, Presiden RI ke-7 itu dihadirkan di persidangan. Itu belum ada tanggapannya dari persidangan. Yang kedua, kami telah menantang pihak tergugat ya, para tergugat itu, tergugat 1 Presiden ke-7 Joko Widodo, kedua Rektor UGM Eva Amalia, dan Kapolri. Kami tantang untuk menyampaikan sumpah pemutus. Nah, itu belum ada tanggapan dari pengadilan. Insya Allah nanti pada tanggal 17 ya akan ada penetapan tentang apakah permintaan kita agar mereka mengucapkan sumpah pemutus itu ya bisa dikabulkan ya. Kalau itu dikabulkan ya berarti kalau ketiga tergugat ini tidak berani menyampaikan, berarti kita harus dimenangkan. Posisi kita di sekarang ini adalah kemenangan sudah 92,37%. Ya. Artinya sifat dari hukum pembuktian di acara perdata itu adalah preponderance of evidence. Artinya siapa yang lebih kuat pembuktian harus dimenangkan. Nah, saat ini kita leading 92,3%, sementara para tergugat itu sama Kak Sali tidak melakukan sanggahan terhadap bukti-bukti yang kami sampaikan. Gitu. Ada tambahan? Ya, sedikit tambahan terkait yang disampaikan oleh Pak Wirawan tadi itu. Jadi kalau Jokowi mengatakan kita ketemu di pengadilan, maka dia tidak hadir di pengadilan. Kalau Jokowi mengatakan dia akan mendatangkan ijazah aslinya ke pengadilan, maka dia tidak mendatangkan ijazahnya tersebut. Ini persis seperti yang dilakukan oleh si Sianipar ini, Rismon Sianipar ini. Dia mengatakan bahwa ini kan ada sesuatu penemuan baru saya, gitu kan. Kalau seorang peneliti itu harus siap untuk perubahan, harus open minded, gitu ya kan. Tetapi kenyataan dia menantang untuk ketemu dengan tim pengacara, ya, termasuk dengan 2 prinsipal yang lain. Apa yang terjadi? Kenyataannya yang terjadi dia justru memblokir seluruh nomor telepon tim pengacaranya. Oleh karena itu, ya sama saja. Ini arahnya kayaknya akan masuk ke apa yang disebut dengan dark number. Jadi diputus ya enggak, karena enggak hadir gitu kan. Terus ya dia mengarahkannya bagaimana pada gugur sendiri sehingga dark number. Dark number itu artinya tidak jelas hasil akhirnya. Itu yang diharapkan oleh kesan saya kuat terhadap Pak Jokowi dalam kasusnya ini. Demikian, terima kasih. Cukup ya? Cukup ya? Oke. Ya, kawan-kawan sekalian, terima kasih dan terima kasih juga selama ini sudah membersamai kami ya. Sekali lagi yang kita perjuangkan ini adalah substansinya. Kenapa kami tertarik untuk membantu klien kami ini ya, dulu RRT, sekarang Troy ya. Itu karena kami yakin mereka benar. Nah, kebenaran itulah yang kemudian ingin kita dorong agar kemudian terjelma dalam putusan pengadilan kalau perlu pengadilan, tetapi yang paling penting adalah bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang benar mengenai keaslian dan ketidakaslian ijazah yang dipersoalkan ini. Itu saja ya, mudah-mudahan dengan tim baru ini kita makin solid dan makin kuat untuk membuktikan. Ada apa lagi?
Saya tidak tahu ya blokir apa enggak, yang jelas centang satu, ya kan? Nanti dia bilang itu karena saya lagi di suatu tempat nggak nyampe. Yang jelas centang satu, dan itu sejak kemarin, ya, sejak hari Kamis centang satunya. Iya. juga ada yang menjembatani Kenapa? pihak kuasa hukum Pak Jokowi juga menduga ada yang menjembatani, entah itu dari partai politik atau dari Saya nggak tahu, nggak ngerti. Tetapi yang jelas bahwa Rismon didampingi oleh salah seorang lawyer atau kuasa hukum atau penasihat hukum dari Bala RRT. Tetapi yang bersangkutan tidak berkoordinasi dengan kami, tidak menyampaikan informasi apapun dengan kami. Jadi baru telepon setelah kasus ini kemudian sudah di press conference-kan oleh Dirkrimum. Ya, jadi kami pun sebenarnya tidak tahu juga. Ya. Kok lawyernya nggak tahu? Ya orang nggak dikasih tahu gimana? Kan manusiawi. Karena dia melakukan itu berarti diam-diam kan? Ada maksud yang berbeda kan? Karena kalau ya saya kita nggak bisa ya berasumsi, nggak tahu gitu. Oke, cukup ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.